semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Karena materi ini cukup panjang, aku bagi jadi 3 part ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke part 1 ya, yaitu dari informasi kebijakan perusahaan sampai daftar saldo utang, piutang, dan persediaan. Yuk, kita mulai. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah kita harus tahu dulu informasi dasar tentang perusahaannya. Misalnya, nama perusahaan, jenis usaha, periode akuntansi, dan sistem yang digunakan. Informasi ini penting banget buat nyusun laporan keuangan yang sesuai. Di sini, informasi kebijakan perusahaan yang pertama adalah identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama usaha adalah UD Lux Beauty, beralamat di Jalan Sudirman nomor 30 Bukit Tinggi, telepon 0218000301, dan nomor fax 0212081146. Email address beautylux@gmail.com. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jual beli pakaian khusus untuk perempuan. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi. UD Lux Beauty mengambil kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersifat umum, yaitu periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Yang kedua, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Yang ketiga, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Yang keempat, transaksi menggunakan mata uang rupiah atau single currency. Kemudian yang kedua adalah pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT-in 11% dari nilai pembelian. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Yang ketiga, termin pembayaran net 30, pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Kemudian, ada kebijakan dalam pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Yang kedua, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Yang keempat, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Yang kelima, pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500 atau kurang. Selanjutnya, penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT-out 11% dari nilai penjualan. Yang kedua, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Yang ketiga, termin pembayaran 1/10 net 30. Yang keempat, barang yang diantar ke alamat ongkos kirim ditanggung pelanggan. Kemudian, kebijakan yang kelima, yaitu penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 003001281146 Bank BCA Jalan Ranjau nomor 14 Bukit Tinggi. Yang terakhir, persediaan barang dagangan. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO atau MPKP atau masuk pertama, keluar pertama. Berikut ini adalah beberapa daftar akun yang digunakan dalam perusahaan, yang terdiri dari akun-akun current asset atau aktiva lancar, fixed asset atau aktiva tetap, current liability atau utang lancar, long term liability atau utang jangka panjang, equity atau ekuitas, revenue atau pendapatan, cost of sales atau harga pokok penjualan, operating expense atau beban operasi, other income atau pendapatan luar usaha, other expense beban di luar usaha. Yang kemudian adalah daftar customer dan supplier. Berikut ini adalah daftar customer yang terdiri atas nama Toko Jaya Indah, Toko Perkasa, Toko Sentosa, Toko Kemayu. Kemudian adalah daftar supplier yang bernama PT Cahaya Ilahi dan PT Makmur Jaya. Nah, karena perusahaan kita tutup buku akhir tahun, yang dimana setiap bulannya memiliki neraca saldo di masing-masing akhir bulan, maka dari itu diperlukan pembukuan karena keadaan keuangan pada setiap akhir bulan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Oleh sebab itu, di sini ada neraca saldo atau trial balance dari bulan November 2024 yang akan dibuat laporan keuangannya pada akhir periode, yaitu pada bulan Desember 2024. Berikut ini isi trial balance-nya. Yang pertama, petty cash yang berjumlah 3 juta. Yang kedua, cash in bank yang berjumlah 185 juta. Yang ketiga, account receivable 61 juta. Allowance for doubtful debt yaitu 4 juta. Merchandise inventory 89 juta. Store supplies 6 juta 900. Prepaid rent 10 juta. VAT in 4 juta 510. Land 218 juta. Building 145 juta. Accumulated depreciation building 43 juta 600. Vehicle 98 juta. Accumulated depreciation vehicle 38 juta. Equipment 50 juta. Accumulated depreciation equipment 10 juta 450. Account payable 42 juta 210. Accrued expense 1 juta 570. VAT out 5 juta 420. Bank BCA Bukit Tinggi Loan 123 450. Lux Beauty Equity 500 juta. Lux Beauty Withdrawing 48 juta. Sales 643 248 juta. Sales diskon 7 juta 500. Sales return 8 juta. Cost of goods sold 325 650 juta. Wage and salaries 50 juta 500. Advertising expense 15 juta. Water, telepon, and electricity expense 5 juta 200. Rent expense 18 juta. Supplies expense 5 juta 620. Maintenance and repair expense 8 juta 753. Depreciation of building expense 12 juta. Depreciation of vehicle expense 10 juta 210. Depreciation of equipment expense 5 juta 560. Interest income 3 juta 250. Interest expense 17 juta 235. Bank service charge 7 juta 560. Yang kemudian totalnya adalah 1.415.198.000 rupiah. Yang kemudian ada penjelasan untuk akun tertentu, yaitu cash in bank merupakan saldo rekening perusahaan di Bank BCA per 30 November 2024. Account receivable merupakan saldo piutang dagang per 30 November 2024 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama dari Toko Jaya Indah miliki piutang 21 juta, Toko Perkasa miliki piutang 17 juta, dan Toko Sentosa miliki piutang 23 juta, yang jumlahnya 61 juta. 3. Merchandise inventory merupakan saldo persediaan barang dagangan per 30 November 2024 dengan rincian sebagai berikut. Itemnya, sweater crewneck dengan kuantiti 70 dengan harga per unit 500.000 dan jumlahnya 35 juta. Item yang kedua, sweater cardigan kuantiti 90 dan harga per unit 600.000 dan jumlahnya 54 juta. Jadi total kedua saldo merchandise inventory adalah 89 juta. Yang keempat, prepaid rent merupakan saldo sewa bangunan dengan rincian sebagai berikut. Sewa November 2024 sampai Agustus 2025 10 juta. Account payable yang terdiri dari beberapa supplier, yaitu PT Cahaya Ilahi dengan jumlah utang 20 juta 210 dan PT Makmur Jaya dengan utang 22 juta. Yang selanjutnya jumlahnya adalah 42 juta 210. Selanjutnya adalah menganalisis transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi ini bisa berupa penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan sebagainya. Setiap transaksi harus punya bukti transaksi yang sah ya, kayak nota, faktur, dan lain-lain. Nanti transaksi ini juga akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus, yaitu yang terdiri dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan jurnal kas kecil.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam contoh pertama yang bisa kita lihat pada dokumen 20 ini. Dokumen 20 ini merupakan transaksi penjualan kredit karena terdapat faktur yang ditandai dengan adanya nama toko kita, yaitu nama yang menjual kepada toko lain, yaitu Toko Sentosa, yang melakukan pembelian kepada toko kita. Transaksi ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 dengan nomor bukti FPJ 12-4. Termin untuk pembayaran ini adalah 1/10 N/30 dan freight atau beban angkut ditanggung oleh pembeli, yaitu FOB Shipping Point. Di sini, barang-barang yang dibeli oleh Toko Sentosa ada 2, yaitu sweater crewneck sebanyak 15 dan sweater cardigan 10. Yang sweater crewneck harga masing-masing unit 700.000 dan sweater cardigan harga masing-masing unit adalah 800.000. Yang kemudian dari 700.000 ini dikali 15 dapatlah total harga keseluruhan. Nanti 800.000 juga dikalikan dengan 10 yang dapat juga 8 juta. Kemudian kita tambahkan menjadi 18.500.000. Kemudian dikenakan PPN 11%, yaitu 2.035.000. Kemudian adanya freight collected, yaitu beban angkut yang kita dapatkan dari penjualan ini. Karena penjualan ini kan dibayar beban angkutnya oleh si pembeli, maka freight collected ini juga pendapatan bagi kita. Nah, freight collected-nya ada 35.000, yang total keseluruhan adalah 20.570.000. Nah, jadi untuk transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal penjualan, karena di jurnal penjualan itu hanya berisi tentang penjualan-penjualan yang dilakukan secara kredit. Contohnya kalau kita menjual barang ke pelanggan tapi belum bayar di saat itu juga, maka masuknya itu ke jurnal penjualan atau sales journal. Nah, kemudian saat kita posting ke sales journal atau jurnal penjualan, langkah pertama adalah kita harus menyalin dulu nomor bukti dari transaksi tersebut. Yang tertera di sini adalah yaitu tanggal 21 Desember 2024 adalah nomor dokumennya FPJ 12-4. Kenapa sih dibuat nomor dokumennya? Karena kita bisa tahu di mana acuan transaksi ini. Di mana kita bisa tahu ini transaksi keberapa gitu. Nah, untuk deskripsinya kita hanya mengisi nama tokonya. Kemudian selanjutnya adalah kita terlebih dahulu mengisi sales atau penjualan. Sales ini dari mana sih dapatnya? Nah, sales itu dapatnya dari subtotal, yaitu 18.500.000. Jadi, sales itu hanya angka dari penjualan kita. Dari 10.500.000 tambah 8 juta. Jadi 18.500.000. Jadi segitu penjualannya. Nah, untuk fade out ini atau yang disebut juga PPN keluaran, ini dapatnya dari dokumen, yaitu bagian ini, PPN 11%, yaitu 2.035.000. Nah, freight collected, yaitu pendapatan beban angkut, yaitu 35.000. Ya, kita bisa lihat di sini 35.000. Kemudian selanjutnya adalah dari sales, fade out, dan freight collected ini kita jumlahkan, baru nanti kita dapatkan yaitu piutang dagangnya, yaitu 20.570.000 yang sesuai dengan dokumen. Kemudian setelah kita posting yang sales, fade out, dan freight collected serta account receivable, kemudian kita harus mencari dulu cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan, dan merchandise inventory, yaitu persediaan barang dagangnya. Cara mencari dua hal ini gimana sih? Dari mana kita dapat angkanya? Jadi kita dapat angkanya itu dari inventory card. Yang bisa kita lihat di sini, transaksi kita terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 untuk jenis barang dagang sweater crewneck, yaitu dengan kode S-CW, yaitu
Pertama adalah kita harus mengetahui nomor dokumennya terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan tadi di sales jurnal tadi. Kemudian, setelah kita melakukan itu, kita harus mengisi description-nya. Kita ngapain sih di tanggal segini? Apakah kita melakukan penjualan atau pembelian atau lain sebagainya. Jadi pada tanggal 21 ini kita melakukan penjualan, yang dimana isi kolom ini terdiri dari in atau masuk, out atau keluar, dan balance yang jumlah saldonya. Kemudian tanggal 21 ini untuk jenis barang dagang sweater crewneck kita menjual 15, yang angka 15 ini kita dapat dari ini, dari jumlah ini. Kemudian untuk harganya kita ambil dari harga barang yang 500.000 ini. Kenapa sih hargai 500.000 itu? Karena kita menggunakan metode MPKP, yaitu masuk pertama, keluar pertama, yang dimana barang yang masuk pertama adalah barang ini yang berharga 500.000, dan yang barang yang kedua adalah harga 450.000. Jadi untuk itu harga yang dipilih untuk penjualan pada tanggal 21 Desember 2024 ini adalah harga 500.000, karena kita sesuaikan dengan metode pencatatan persediaan barang dagang kita. Kemudian 7.500.000 adalah hasil kali dari 15 dikali 500.000. Yang kemudian nantinya hasil ini yang awalnya 39 yang menjadi 24 karena adanya penjualan, yang kemudian harganya masih sama 500.000. Kemudian 12 juta ini adalah harga per unit dikali jumlah unitnya berapa. Kemudian 6 unit ini tinggal kita salin aja, soalnya kan kita tidak menggunakan harga tersebut untuk penjualan tanggal 21 ini. Nah, untuk berikutnya sweater cardigan. Kan kita pada tanggal 21 Desember ini akan menjual 2 barang dagang nih. Jadi kita harus membuat kedua-duanya dong kartu persediaannya. Nah, jadi kita di sini setelah membahas tadi sweater crewneck ini, sekarang barang dagang kita adalah sweater cardigan dengan kode SCG. Nah, berikutnya kita akan mengisi tabel ini, in, out, dan balance, yaitu in masuk, out keluar, dan balance saldo yang tersisa itu berapa. Nah, ini seperti tadi ya teman-teman, kan harga kita kan awalnya 600.000 kan. Harga kedua kita 500.000. Jadi yang kita ambil tuh adalah harga pertama untuk penjualan kali ini, yaitu 600.000. Nah, untuk unit yang sudah terjual kan 10. Jadi 10 ini dapatnya juga dari dokumen. Nah, terus 6 juta adalah hasil dari 600.000 kali 10, dapatlah 6 juta. Nah, ini balance, yaitu sisa berapa sih persediaan barang dagang kita saat sekarang ini. Nah, 62 ini dikurang sama 10, terus dapat 52. Nah, harganya itu tinggal salin doang, tinggal disamakan harga mana yang tadi kita ambil. Nah, ini kan harga 600.000, sama kan 600, jadi jumlahnya 31.200.000. Nah, untuk yang harga barang kedua kita salin aja karena kita kan tidak menggunakan harga ini ya. Nah, untuk kita menyalin ke dalam sales journal, yaitu bagian cost of goods sold dan merchandise inventory, yang dimana nominal ini kita dapatkan dari kartu persediaan, yaitu sweater crewneck tanggal 21 7.500.000 dan sweater cardigan 6 juta. Nominal yang kita dapat ini merupakan hasil penjumlahan dari kedua unit barang dagang yang kita jual tadi, yaitu 7.500.000 ditambah 6 juta. Nah, segini hasilnya, yaitu 13.500.000. Kenapa sih harus dijumlahin kedua-duanya? Ya kan karena itu merupakan barang dagang kita.
Ya makanya harus dijumlahin, gak mungkin dong satu doang. Masa yang harga pokok penjualan yang barang lain itu tidak diposting juga, jadi nanti hasilnya tuh gak bakal sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Nah, udah selesai nih dokumen 20, yaitu tanggal 21 Desember 2024, yang dimana kita sudah posting semuanya, mulai dari account receivable sampai merchandise inventory. Selanjutnya kita akan berlanjut ke dokumen 21, yaitu berupa nota kredit. Nota kredit dengan nomor bukti NK 1/12. Nota kredit itu dibuat oleh penjual dan fungsinya buat mengoreksi atau mengurangi jumlah penjualan yang sebelumnya sudah dicatat. Nah, nota kredit ini kan dibuat oleh penjual. Maka dari itu di sini tertera nama perusahaan kita, yaitu UD Lux Beauty. Dan siapa sih yang melakukan retur? Nah, ternyata adalah toko Sentosa. Transaksi nota retur penjualan ini juga terjadi pada tanggal yang sama dari dokumen 20 tadi, yaitu tanggal 21 Desember 2024. Kenapa sih biasanya orang melakukan retur itu di tanggal yang sama? Yang gak mungkin dong, barang yang kita terima tuh udah cacat. Mungkin ternyata cacat, mungkin ternyata salah kirim, atau mungkin rusak. Gak mungkin dong kita diemin aja. Kita harus balikin juga dong dalam hari itu juga, gitu. Nah, toko Sentosa ini melakukan retur barang dagang kita, yaitu berupa sweater cardigan dengan jumlah barang yaitu 2, dengan harga per barang 800.000, yang jumlahnya yaitu 800.000 dikali per harga barang yaitu 2, yaitu yang berjumlah 1.600.000. Subtotalnya juga 1.600.000. Kemudian di PPN 11%-nya yaitu 176.000. Dan jumlahnya juga dari 1.600.000 ditambah 176.000 yang berjumlah 1.776.000 rupiah. Nah, transaksi ini biasanya dibuat di dalam jurnal umum. Kenapa sih retur dicatat di jurnal umum? Karena transaksi retur penjualan ini dicatat di jurnal umum karena jumlahnya tidak sering, atau retur bukan transaksi harian yang kayak penjualan atau pembelian biasa. Dan kemudian sifatnya khusus yang biasanya terjadi karena barang rusak, salah kirim, cacat, dan lain-lain. Dan juga tidak ada jurnal khusus retur yang makanya dicatat jurnal umum yang memang dipakai untuk di transaksi yang tidak rutin. Dan kemudian biar jelasnya ya, retur tuh dicatat di jurnal umum karena nggak ada tuh yang namanya jurnal retur penjualan yang dibuat secara terpisah. Makanya dibuat aja dalam jurnal umum. Oke, jadi untuk dokumen 21 ini akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, yang seperti biasa ya, kita akan nyalin dulu nih nomor dokumennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengisi description, yang dimana description di jurnal umum ini isinya bukan toko, tetapi yaitu nama akunnya. Jadi untuk retur kali ini, nama akunnya adalah Sales Return, Fat Out, Account Receivable, Merchandise Inventory, dan Cost of Goods Sold. Nah, untuk nominal Sales Return kita dapatkan yaitu dari jumlah barang, jumlah retur kita tuh berapa, kan 1.600.000 kan. Nah, terus Fat Out jumlahnya juga 176.000 karena 1.600.000 dikali 11%, makanya 176.000. Nah, selanjutnya account receivable. Kenapa sih account receivable? Ya kan sebelumnya kita faktur penjualan ya. Faktur penjualan itu kan berarti penjualan kita tuh masih menjadi piutang bagi kita.
Nah, maka dari itu, yang awalnya piutang kita 20.570 untuk tanggal 21 ini, ternyata karena ada retur, ya berkurang dong. Dari 20.570 ini dikurang sama 1.776.000. Ya intinya karena yang awalnya piutang kita tuh 20.570, lalu ada retur yang dimana orang itu mengurangi harga yang harus dibayarnya, yang sebenarnya itu dia karena dia retur, makanya piutang yang tadi tuh yang kita punya tuh jadi berkurang. Kan karena barang yang dia beli tadi dikembalikan lagi ke kita. Gak mungkin dong harga piutangnya segitu juga, masa ya yang rugi orangnya dong gitu. Jadi ya untuk piutangnya juga kita kurangin. Nah segitu. Nah untuk merchandise inventory atau persediaan barang dan cost of goods sold atau harga pokok penjualan, ini dapatnya juga dari kartu persediaan. Merchandise inventory letaknya di debit karena kan persediaan barang kita tuh nambah, bukan ngurang. Jadi kalau penjualan tuh merchandise inventory kita kan jadi berkurang, yaitu persediaan barang kita tuh jadi berkurang. Nah kalau kita retur, jadi persediaan barang kita tuh nambah lagi. Jadi cost of goods sold sama merchandise inventory, yang dari harga pokok penjualan kita tuh bertambah karena ada retur, jadi harga pokok penjualan kita berkurang. Nah, untuk kita mengetahui harga nominal dari merchandise inventory dan cost of goods sold ini, kita bisa lihat lagi di kartu persediaan. Nah, kan yang dikembalikan hanya sweater cardigan aja. Maka dari itu kita hanya melihat ke dalam kartu persediaan yang bagian sweater cardigan aja. Yaitu pada tanggal 21 ini, sales return, yaitu retur penjualan, yang dimana harganya adalah harga jual yang tanggal 21 ini. Mungkin dong kita ambil harga yang berbeda, kita harus menyamakan harganya berapa yang dijual, ketika dikembalikan segitu juga harga yang diambil. Nah, kan tanggal 21 itu sisa barang yang awalnya dengan harga 600.000 itu 52 kan. Jadi karena adanya retur penjualan yang menyebabkan persediaan barang kita tuh menambah, jadi 52 ini ditambah 2. Karena itu jumlah retur yang dilakukan. Jadi jumlahnya 54. Untuk harganya juga sama, 600.000 yang diambil, dan kemudian jumlahnya 600.000 dikali 54 yaitu 32.400.000. Dan kemudian yang ini tinggal salin aja. Kan kita nggak ada ngapa-ngapain untuk barang dengan harga yang 500.000 ini. Nah kemudian setelah kita dapat nih untuk harga ini, kita salin ke sini. Ini harga persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan untuk retur tanggal 21 ini, yaitu 1.200.000. Nah selanjutnya, setelah kita memposting seluruh akun-akun dan nominalnya, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi selanjutnya yaitu dokumen 22, yaitu berupa nota kontan. Nota kontan ini dipergunakan untuk melakukan penjualan dan pembelian yang dilakukan secara tunai. Nota kontan kali ini yaitu nota kontan berupa penjualan, yang dimana ini tandanya yaitu ada nama toko kita di atas, yaitu Ude Lux Beauty, yang dijual barang dagang kita kepada Nyonya Radika. Nota kontan ini memiliki nomor bukti NK 122 dengan tanggal transaksi tanggal 27 Desember 2024. Syarat pengirimannya yaitu FOB shipping point, yang dimana harga beban angkut penjualan ditanggung oleh pembeli. Jadi, Nyonya Radika ini membeli 2 barang dagang kita nih, yaitu sweater crewneck dengan harga 700.000 per unit yang dibeli 8 unit. Dan sweater cardigan dengan harga per unit 800.000 yang dibeli 9 unit. Yang jumlahnya
untuk sweater crewneck dengan jumlah 5.600.000. Kemudian untuk sweater cardigan yaitu 7.200.000 rupiah. Jadi subtotalnya adalah 5.600.000 ditambah 7.200.000 yaitu 12.800.000. Untuk PPN 11%, 12.800.000 dikali dengan 11% maka dapatnya 1.408.000 rupiah. Untuk freight collected yaitu beban angkut yang kita pungut dari penjualan kali ini yaitu 45.000, yang dimana jumlahnya yaitu 14.253.000 rupiah. Dari 12.800.000 ditambah 1.408.000, 1.408.000 rupiah ditambah 45.000 yang hasilnya 14.253.000. Transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas karena transaksi ini kan berupa penjualan tunai, bukan yang terjadi secara kredit. Kalau tunai itu berarti transaksinya itu kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan. Nah, penjualan kita atau sales berjumlah 12.800.000, kemudian VAT-nya 1.408.000 dan freight collected-nya yaitu 45.000. Nah, seperti hal yang tadi yaitu dalam sales journal, kita harus mencari juga berapa merchandise inventory dan berapa juga cost of goods sold-nya. Nah, nominal ini kita dapat dari mana? Nah, dari kartu persediaan lagi. Nah, kita lihat lagi kartu persediaan untuk sweater crewneck. Tanggal 27, seperti biasa kita salin dulu nomor dokumennya. Nah, kemudian jumlah barangnya berapa yang kita jual? Kan 8. Nah, harganya juga sama. Harga yang kita ambil tuh dari harga yang pertama ini. Bukan harga ini. Bukan. Karena kan kita juga melakukan pencatatan ini melakukan metode FIFO ya. Makanya kita ambil tuh harga barang yang pertama. Jadi kita salin aja 500.000. Nah, jumlah barang itu 4 juta. Nah, untuk ini merupakan sisa dari 24 dikurang 8. Kenapa dikurang? Karena kan kita melakukan penjualan. Maka dari itu, kalau kita melakukan penjualan itu, persediaan kita tuh akan berkurang, bukan nambah. Jadi makanya 16. Nah, harganya bisa disalin seperti tanggal 21 tadi. Nah, jumlahnya juga 8 juta. Nah, untuk ini tinggal salin aja ke sini. Karena kan kita nggak pakai harganya. Nah, selanjutnya sweater cardigan. Kita lihat juga tanggal 27 yaitu dengan kita menyalin nomor dokumen terlebih dahulu. Nah, kemudian jumlah barang yang dijual berapa? Kan 9. Nah, harganya juga kita ambil dari yang ini, 600.000. Lalu kita kalikan harga barang dan masing-masingnya yaitu 5.400.000. Kemudian ini merupakan sisa dari 54 kurang 9 yaitu 45. Yang harganya kita juga salin dari sini, 600.000 yang jumlahnya 27 juta. Yang untuk ini kita salin aja ke sini. Nah, udah. Untuk nominal ini seperti tadi ya, dijumlahin karena kan kita mempunyai 2 barang dagang, yaitu makanya dijumlahin dari yang 5.400.000 ini ditambah 4 juta. Makanya dapat 9.400.000. Nah, udah kan selesai untuk tanggal 27 Desember 2024. Nah, ini dokumen 3 yaitu merupakan faktur pembelian. Kenapa sih kita bisa mengetahui ini faktur pembelian atau tidaknya? Jadi dapat dilihat dari faktur penjualan tadi. Nama ini merupakan nama toko. Jadi faktur pembelian nama ininya adalah toko di mana kita membeli barang, dan juga ini ada ciri-cirinya yaitu kopi. Apabila kita melakukan faktur pembelian atau pembelian secara kredit, maka buktinya itu kopi, bukan asli. Kalau asli namanya kita melakukan pembelian secara tunai. Jadi nomor dokumen ini, nomor buktinya adalah FP2/12. Transaksi ini terjadi tanggal 6 Desember 2024. Jadi, UD Luxe Beauty yang merupakan perusahaan kita melakukan pembelian kepada
PT Jaya Ilahi pada tanggal 6 Desember 2024 dengan syarat pengiriman FOB Destination Point, yang dimana FOB Destination Point ini merupakan beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Deluxe Beauty membeli sweater crewneck dan sweater cardigan dengan jumlah barang sweater crewneck 10 dan sweater cardigan 8, yang dimana kita membeli dengan harga 500.000 dan 600.000 rupiah. Jadi jumlahnya untuk sweater crewneck adalah 5 juta rupiah dan sweater cardigan jumlahnya 4.800.000 rupiah. Jadi subtotalnya yaitu 5 juta ditambah 4.800.000 rupiah sama dengan 9.800.000 rupiah. PPN 11% yaitu 9.800.000 dikali 11%. Yang dapatnya 1.078.000. Jumlahnya yaitu 10.878. Jadi dokumen 3 ini akan dimasukkan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal, yang dimana jurnal pembelian ini hanya digunakan untuk pembelian-pembelian yang sifatnya kredit atau tidak tunai. Ya, kita lihat purchase journal yaitu tanggal 6 Desember 2024. Yang awalnya kita akan salin dulu nomor dokumennya, kemudian deskripsinya diisi dengan nama toko di mana kita beli barang tersebut, dan untuk merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kenapa sih namanya merchandise inventory bukan pembelian? Nah, jadi merchandise inventory itu dipakai untuk pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Jadi untuk ini 19.800 merupakan merchandise inventory yang akan bertambah di debit dengan jumlah 9.800, dan kemudian VAT in-nya atau PPN masukan di debit dengan jumlah 1.078.000. Dan kemudian account payable atau utang kita tuh bertambah di sebelah kredit yaitu 10.878.000 rupiah. Jadi di proses jurnal ini tidak ada mencari harga pokok penjualan, tetapi kita hanya menyalinnya di kartu persediaan agar kita mengetahui berapa harga barang yang akan kita jual nantinya. Nah, ini tanggal 6 kita akan melakukan pembelian, yaitu dengan untuk sweater crewneck jumlahnya 10, harganya 500.000 dan jumlahnya 5 juta. Dibuatnya di in atau masuk karena kita melakukan pembelian. Kalau untuk penjualan dibuatnya di out karena barang kita keluar. Nah, kemudian untuk sweater cardigan juga dibuat di kartu persediaan yaitu tanggal 6, purchase, description-nya. Sweater cardigan kan kita beli 8. Nah, kita juga menyalin harga itu dari dokumen. Jadi jumlahnya 4.800.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen 4, itu nota debit atau retur pembelian. Retur pembelian itu kita melakukan retur kepada si penjual, yang dimana ini sebagai penjualnya dan kita sebagai pembelinya yaitu Deluxe Beauty. Transaksi ini juga terjadi pada tanggal 6 Desember 2024 sama dengan dokumen 3 tadi. Soalnya gak mungkin dong kita melakukan retur di keesokan harinya. Yang gak mungkin dong kalau kita punya barang rusak kita tahan-tahan aja, mungkin kita langsung balikin gitu. Nah, seterusnya ada sweater crewneck, kita kembalikan dengan jumlah 2, dan sweater cardigan juga 2 barang kita kembalikan. Harganya 500.000 untuk sweater crewneck dan 600.000 juga untuk sweater cardigan. Jumlahnya 1 juta untuk sweater crewneck dan 1.200.000 untuk sweater cardigan. Jadi subtotalnya 2.200.000 dan PPN 11%. 2.200.000 kali 11% yaitu 242.000, dan kemudian jumlahnya 2.442.000. Transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal umum karena
di dalam akuntansi tidak ada jurnal retur pembelian. Makanya dari itu, di jurnal umum ini hanya berisi transaksi-transaksi yang tidak sering terjadi. Jadi tanggal 6, account payable kita berkurang di debit 2.442.000 karena yang awalnya kita memiliki utang sebesar 10.878 lalu dikurangi dengan 2.442 karena dengan adanya retur. Kemudian merchandise inventory atau retur pembelian ini, kemudian merchandise inventory ini 2.200.000 dan fade-in 242.000. Nah, selanjutnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang terletak di kredit dengan jumlah 2.200.000 karena persediaan barang dagang kita akan berkurang, makanya terletak di kredit. Kemudian fade-in juga terletak di kredit sebesar 242.000. Ini juga kita buatkan satu persediaannya. Sweater crewneck tanggal 6 dengan description purchase return. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom in, yaitu -2, yang dimana persediaan kita itu kan jadi kurang, makanya dibuat minus. Jadi untuk di balance ini 65 dikurang dengan 2 ini, makanya 63. Segitu harga, segitu sisa persediaan kita untuk tanggal 6. Kenapa dikurang? Karena kan sebelumnya yang 65 mungkin karena dengan adanya retur pembelian, maka persediaan kita menjadi kurang dong. Nah, gitu. Nah, selanjutnya sweater cardigan tanggal 6, yaitu purchase return. Yang awalnya jumlahnya 88 barang, kemudian dikurangi 2 karena kita melakukan retur pembelian. Lalu kita kurangkan menjadi 86. Nah, harganya 600.000. Ini hanya menyalin dari ini. Seluruh sama, kecuali di saat kita membeli barang yang berbeda, makanya ditambah lagi harga barang yang bedanya gitu. Jadi jumlahnya untuk tanggal 6 ini persediaan kita Rp51.600.000. Nah, selanjutnya dokumen ini yaitu contoh bukti transaksi dari bukti penerimaan kas, yaitu nomor bukti BKM 12-1, tanggal transaksi yaitu tanggal 7 Desember 2024. Jadi, di dokumen ini kita menerima piutang dari toko Sentosa yang dengan jumlah piutangnya 23 juta, yang mendapat potongan 1% yang menjadi 230.000, yang kemudian jumlah piutangnya yang hanya dibayar yaitu 22.770.000. Keterangannya pelunasan utang atas faktur tanggal 30 November 2024. Jadi transaksi dokumen 6 ini merupakan penerimaan kas atas piutang yang kita terima dari yang tanggal 30 November 2024. Kenapa dapat potongan? Karena kan sesuai dengan kebijakan informasi perusahaan tadi, setiap penjualan yang masih dalam waktu 10 hari dari sesudah tanggal penjualan, maka itu masih dapat potongan. Kan fakturnya tanggal 30 nih. Jadi ke tanggal 7 Desember tuh masih dapat potongan dong. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini tanggal 7 dengan nomor dokumen kita salin BKM 12-1, description dengan nama toko yaitu toko Sentosa, yaitu cash in bank berapa yang kita terima. Yang kita terima ini dong. Kalau sudah ada diskon, pasti yang piutang tadi kita kurang dengan diskonnya, maka yang kita terima kasnya cuma Rp22.770.000 kasnya. Nah, sales diskon juga bertambah di debit, cash in bank yang bertambah di debit karena kita menerima jelas diskonnya tuh 230 sesuai dengan ini potongannya. Kemudian account receivable-nya atau piutang kita berkurang di kredit sebesar Rp223.000. Nah, selesai untuk transaksi tanggal 7 Desember 2024.
Nah, ini merupakan dokumen 8, yaitu berupa contoh dari dokumen voucher kas kecil, yang dimana transaksi ini kita lakukan dengan menggunakan uang dari kas kecil. Dengan nomor bukti VKK 123 dengan tanggal transaksi 8 Desember 2024. Jadi, dibayar kepada PT PLN dengan jumlah 650.000 dengan keterangan tagihan rekening listrik bulan November 2023. Jadi, jurnal ini dimasukkan ke dalam jurnal kas kecil. Jadi, tanggal 8 ini transaksinya tanggal 8 Desember 2024, kita masukkan dulu nomor dokumennya dengan description-nya tagihan listrik dengan akun number, akun yang digunakan apa, debit. Di debitnya accrued expense atau utang biaya, karena kan kita berupa tagihan di bulan November 2024. Utang biaya tuh yang dari yang pas bulan November di kredit karena nambah, jadi di bulan Desember ini karena kita bayar, jadi berkurang di debit utang biayanya, jadi 650.000, dan juga petty cash kita juga berkurang 650.000. Nah, untuk memasukkan transaksi ke petty cash journal sangatlah gampang ya teman-teman. Nah, selanjutnya dokumen 9, yaitu contoh bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-1 dengan tanggal transaksi 9 Desember 2024. Jadi bukti pengeluaran kas ini dalam dokumen 9 ini kita gunakan untuk pembayaran hutang kepada PT Jaya Ilahi dengan perincian jumlah hutangnya 20.210 dengan jumlah dibayar 20.210, karena pada saat kita bulan tidak ada mendapatkan diskon. Keterangannya adalah pelunasan utang atas faktur tanggal 15 November 2024. Jadi, utang kita ini sudah terjadi tanggal 15 November 2024. Makanya tanggal 9 Desember 2024 kita bayar. Jurnal untuk transaksi ini yaitu jurnal cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jadi, tanggal 9 tadi kita buat nomor dokumennya BKK 12-1 dengan description-nya PT Jaya Ilahi, yaitu sebagai tokonya. Yang kemudian bagian debit account payable-nya berkurang 20.210 dan cash in pay-nya berkurang di kredit sebesar 20.210. Nah, udah selesai ya untuk tanggal 9 Desember ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dokumen 14 sebagai contoh, itu bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 12-3, tanggal transaksinya 13 Desember 2024, yang dimana kita menerima uang dari Tuan Ramayu dengan perincian harganya itu harga pasar kendaraan 50 juta. Jadi di sini kita melakukan penjualan kendaraan ya, yang dimana keterangannya yaitu penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi transaksi ini kita melakukan penjualan aset ya. Nah, untuk transaksi ini kita masukkannya itu ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu cash receipt journal. Jadi untuk tanggal 13 ini yang nomor dokumennya BKM 12-3 dengan description-nya sales on vehicle, itu penjualan atas kendaraan dengan cash in bank yang bertambah di debit sebesar 50 juta, yaitu harga pasar kendaraan ini merupakan kas yang kita dapatkan. Kemudian kan kita melakukan penjualan aset itu semuanya harus hilang mulai dari kendaraannya sehingga ke akumulasinya. Jadi di sini akumulasi depreciation of vehicle-nya berkurang di debit sebesar 38 juta, yang dimana nominal ini bisa dilihat di trial balance 30 November 2024, dan ini merupakan untung atau ruginya kita menjual kendaraan. Ini dapatnya tuh dari
harga perolehan, yang dimana harga perolehannya 98 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan yaitu 38 juta. Lalu nanti 98 dikurang 38 yaitu 60 juta, itu merupakan nilai bukunya. Dan kemudian nilai buku itu akan dikurangkan dengan harga yang sudah kita jual. Dapatlah 10 juta. Kenapa di debit? Nah gini, misalkan harga jualnya tuh besar dari nilai buku, makanya itu artinya untung. Misalkan harga jualnya tuh kecil dari nilai buku, makanya itu rugi. Jadi kan nilai buku kita tuh 60 juta dan yang harga jual kita tuh 50 juta, maka harga jualnya tuh kan lebih kecil dari nilai buku, makanya kita rugi. Maka dari itu kita tuh disebut beban, karena kan kalau kita itu kan menambah beban kita. Nah, jadi makanya dibuat di debit karena menambah beban kita. Misalkan kalau kita untung, kita dibuat kredit. Menjadi pendapatan buat kita, menambah lagi keuntungan kita. Nah, selanjutnya di akun kredit, di sebelah kredit ada akun vehicle, yang dimana jumlah ini merupakan nominal yang dapat kita lihat di trial balance. Letaknya di kredit karena kita akan menjual aset kendaraan. Nah, jadi kendaraan kita tuh berkurang. Nah, makanya diletak di kredit agar nominalnya jadi 0. Nah, itu untuk transaksi tanggal 13 Desember 2024. Nah, selanjutnya setelah kita membahas dari jurnal-jurnal khusus tadi, kita akan mempunyai buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu utang, yang dimana nominal-nominal utang dan piutang dari jurnal umum itu akan kita posting ke buku besar pembantu ini. Jadi subsidiary ledger receivable atau buku besar piutang kita terdiri atas beberapa toko, yaitu Toko Jaya Indah, Toko Perkasa, Toko Sentosa, dan Toko Kemayu. Untuk contohnya, kita ambil dari Toko Sentosa, yaitu tanggal 1-nya, yaitu balance, yaitu saldo awalnya, yang dimana tanggal 30 November itu kita memiliki piutang 23 juta. Nah, ternyata di tanggal 7 piutang kita berkurang karena Toko Sentosa ini membayar utang kepada kita sebesar 23 juta. Nah, terus tanggal 21 terjadinya sales, yaitu penjualan. Kemudian piutang kita bertambah sebesar 20.570.000 rupiah, dan berikutnya sales return juga mengurangi piutang kita sebesar 1.760.000 rupiah, yang kemudian sisa piutang kita untuk Toko Sentosa adalah 8.794.000 rupiah. Nah, untuk mengisi ini, untuk balance hanya di bagian ref-nya hanya diisi checklist. Kemudian untuk tanggal 7 ini ref-nya diisi dengan nomor bukti transaksinya, begitupun seterusnya. Kemudian bukti kalau kita tuh udah posting ke buku besar pembantu piutang adalah sini. Misalkan tanggal 21 kan Toko Sentosa melakukan penjualan kan. Nah, makanya account receivable kan ada piutangnya di ref-nya itu kita harus mengisi checklist. Checklist itu menandakan kalau kita udah posting ke buku besar pembantu piutang. Begitupun seterusnya dengan transaksi yang berhubungan dengan account receivable. Begini juga dengan penerimaan kas, misalkan ada yang berhubungan dengan account receivable atau piutang, maka di kolom ref itu harus diisi dengan tanda checklist, yang dimana diulangi lagi kalau checklist itu menandakan kalau kita udah posting ke buku besar pembantu piutang. Setelah kita melakukan posting semua toko dari Toko Jaya Indah, Toko Perkasa, Toko Sentosa, dan Toko Kemayu, kemudian nanti kita akan dapat account receivable balance list, yaitu daftar saldo piutangnya.
yaitu dari toko Jaya Indah sebesar Rp41.570.000, toko Perkasa sebesar Rp11.700.000, toko Sentosa yaitu Rp18.794, dan toko Kemayu yaitu Rp16.700.000, yang jumlahnya utang kita sekarang adalah Rp88.764.000. Nah, untuk nominal ini harus sama dengan buku besar umum nantinya. Misalkan tidak sama, maka mungkin ada kesalahan tadi di postingnya atau transaksinya. Setelah memposting buku besar pembantu piutang tadi, kita selanjutnya akan posting subsidiary ledger payable atau buku besar pembantu utang, yang dimana nama toko-toko di mana kita membeli barang dagang kita, yaitu PT Jaya Ilahi dan PT Makmur Jaya. Kemudian seperti contohnya, tanggal 1 ini merupakan balance, yang dimana ini merupakan saldo awal pada 30 November 2024, yang berjumlah utang kita adalah 20.210. Kemudian pada tanggal 6, ternyata kita melakukan purchase atau pembelian, yang dimana menambah jadi 31.088.000. Kemudian tanggal 6 juga terjadi purchase return atau return pembelian, yang dimana saldo utang kita pada tanggal 6 ini Rp28.646.000. Dan selanjutnya tanggal 9 utang kita berkurang karena kita melakukan pembayaran utang yang berjumlah Rp20.210.000, yang dimana saldo untuk utang kita yaitu Rp8.436.000. Seperti subsidiary ledger receivable tadi atau buku besar pembantu piutang tadi, kita mempostingnya juga sama. Ref ini kita hanya membuat checklist. Nah, untuk ref lainnya kita dapat itu dari bukti dokumen. Nah, untuk selanjutnya tanda kalau kita itu udah posting atau belum ke buku besar pembantu piutang. Nah, jadi kita bisa lihat lagi sama dengan halnya buku besar pembantu piutang. Tiap hal yang ada account payable-nya, jadi di refnya itu dikasih centang. Itu bukti kalau kita tuh udah posting ke buku besar pembantu utangnya. Jadi kalau misalkan nih udah kita posting, nah kita udah checklist. Terus kalau misalkan di cash payment journal juga kita kayak gitu. Misalkan mau bayar utang ya, itu kita juga kasih checklist karena kan ada account payable-nya, makanya kita kasih checklist. Setelah kita posting hal-hal yang berkaitan dengan utang dan piutang tadi, makanya nanti untuk selanjutnya adanya untuk utang adanya daftar saldo piutang yang terdiri dari dua supplier kita, yaitu PT Jaya Ilahi dan PT Makmur Jaya, yang dimana jumlah utangnya 8.436 dan 5.772.000, dan jumlahnya adalah untuk utang Rp14.208.000. Jumlah ini sama halnya dengan daftar saldo piutang, jumlahnya harus sama dengan buku besar umum nantinya. Nah, setelah kita melakukan semua transaksi dalam kartu persediaan, baik dari itu sweater crewneck dan sweater cardigan dengan jumlahnya 24.100 dan untuk sweater crewneck jumlahnya 7.200, maka harus dibuat juga untuk daftar saldo inventorinya atau daftar saldo persediaannya. Untuk sweater crewneck kan 7.200 dan untuk sweater cardigan kan 24.100, maka jumlahnya 31.300. Dan jumlah ini juga harus sama dengan jumlah buku besar umum. Oke, itu dia pembahasan untuk part 1 dari siklus akuntansi. Bagi teman-teman yang ingin menanya, bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya.